Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Hasil pertandingan Atletico Madrid versus Real Madrid. Real Madrid bermain imbang 1-1 lawan Atletico Madrid di Jornada 26 La Liga Spanyol 2020-2021 di Wanda Metropolitano Minggu 7 Maret 2021. Duel derby ini berlangsung seru. Kedua tim saling serang dan sejumlah peluang tercipta. Atletico Madrid langsung menekan Real Madrid begitu laga babak pertama dimulai. Mereka melakukan pressing hingga jauh ke depan. Real Madrid akhirnya cukup kesulitan mengembangkan permainannya di awal-awal laga. Hal ini dimanfaatkan oleh Atletico Madrid. Pada menit ke-15 mereka sukses mencetak gol melalui Luis Suarez. Striker Uruguay tersebut berhasil lolos dari jebakan offside untuk menyambut umpan terobosan Llorente. Dengan tendangan kaki kanannya, ia berhasil menaklukkan Thibaut Courtois. Atletico Madrid 1, Real Madrid 0. Real Madrid bangkit usai tersengat gol Luis Suarez. Pada menit ke-17, Benzema mendapatkan kans untuk menembak bola dari dalam kotak penalti. Namun bola masih bisa diamankan Oblak. Pada menit ke-42, Felipe dianggap melakukan handball di kotak penalti usai terjadi sepak pojok. Laga sempat berjalan namun kemudian berhenti usai adanya pemeriksaan ulang melalui VAR. Namun pada akhirnya wasit memutuskan Real Madrid tidak mendapatkan penalti. Pada akhirnya laga babak pertama berakhir dengan keunggulan 1-0 Atletico Madrid atas sang rival sekota. Di babak kedua Real Madrid berinisiatif tampil agresif. Mereka berbalik menekan pertahanan Atletico Madrid. 10 menit laga berjalan, Real Madrid akhirnya mendapatkan peluang. Nacho berhasil menyundul bola umpan silang, namun Oblak berhasil menggagalkan peluang tersebut. Semenit kemudian giliran Atletico Madrid yang mendapatkan peluang. Carrasco dan Suarez bekerja sama dan kemudian melepaskan tendangan ke gawang Madrid. Namun peluang itu masih bisa digagalkan Thibaut Courtois. Pada menit ke-57 peluang didapatkan lagi oleh Atletico Madrid. Suarez mengancam dengan tendangannya, namun lagi-lagi bisa diblok oleh Thibaut Courtois. Pada menit ke-74 Valverde mendapatkan kans untuk melepaskan tendangan dari jarak jauh. Namun peluang itu masih bisa digagalkan oleh Oblak. Pada akhirnya Madrid bisa mencetak gol penyeimbang. Berawal dari kesalahan Suarez, Casemiro akhirnya sanggup memberikan umpan matang kepada Benzema yang dengan mudah memasukkan bola ke gawang Atletico Madrid pada menit ke-88. Skor 1-1. Gol itu menjadi gol terakhir yang tercipta di laga derby ini. Atletico Madrid 1, Real Madrid 1. Laris manis, 3 klub siap tampung Lucas Vazquez dari Real Madrid. Lucas Vazquez laris manis. 3 klub secara terang-terangan telah menyatakan niatan mereka untuk mendatangkan bintang Real Madrid itu. Ketiga klub tersebut tertarik mendatangkan Lucas Vazquez secara gratis pada akhir masa kontraknya bersama Real Madrid bulan Juni mendatang. Laporan dari Sport Witness menyebutkan bahwa AC Milan, Tottenham Hotspur dan Leeds United menjadi 3 tim yang siap untuk saling sikut bisa mendapatkan tanda tangan winger berusia 29 tahun itu. Leeds United yang telah memiliki Helder Costa, Rodrigo dan Raphinha ngebet mendatangkan Vazquez demi ambisi mereka untuk terus bertahan di Liga Inggris. Sementara itu Tottenham Hotspur telah berminat pada dirinya sejak tahun lalu. Saat itu Spurs gagal mendatangkan Vazquez ke London. Untuk AC Milan, kehadiran Lucas Vazquez dipandang bisa membuat sisi sayap mereka semakin dalam dan mumpuni. Apalagi jika mengingat Lucas Vazquez tidak hanya bisa bermain sebagai winger, tetapi juga tak gagap kala dipasang sebagai wingback atau gelandang sayap. Khusus untuk AC Milan, mereka kabarnya telah melakukan kontak dengan Lucas Vazquez. Paolo Maldini selaku direktur teknis Rossoneri menyatakan mereka optimis akan mendatangkan jebolan Akademi Real Madrid itu secara gratis pada akhir musim nanti. Lucas Vazquez adalah salah satu contoh jebolan Akademi Real Madrid yang mampu menembus tim senior dan bertahan di sana selama bertahun-tahun lamanya. Masuk ke Akademi Real Madrid pada tahun 2007, Lucas Vazquez dinyatakan lulus pada tahun 2010. Pada tahun yang sama dirinya ditarik ke Real Madrid C. Hanya semusim di Real Madrid C, Vazquez dipromosikan ke Real Madrid B. Sebelum 4 tahun kemudian ia dipercaya untuk tampil di tim senior Real Madrid. Selama pengabdiannya di Real Madrid, Lucas Vazquez telah menyumbangkan 2 trofi Liga Spanyol, 3 trofi Liga Champions, 3 trofi Piala Dunia antar klub, 2 trofi Piala Super Spanyol, dan 2 trofi Piala Super Eropa. Pecahkan rekor, Toni Kroos beberkan target selanjutnya di Real Madrid. Toni Kroos baru saja memecahkan rekor kalah Real Madrid melawan Real Sociedad dalam laga pekan ke-25 Liga Spanyol musim 2020-2021. Laga itu menandai penampilan Kroos sebanyak 309 pertandingan di semua kompetisi untuk Real Madrid. Sosok berusia 31 tahun itu melampaui catatan mantan pemain Real Madrid Uli Steinleich, sebagaimana pemain asal Jerman dengan jumlah pertandingan terbanyak dalam sejarah Los Blancos. Kroos pindah dari Bayern Munchen ke Real Madrid pada 17 Juli 2014. Toni Kroos dibanderol seharga 25 juta euro atau sekitar 428 miliar rupiah.
Selama berkostum Real Madrid, Toni Kroos mencatatkan 21 gol dan 75 assist dari 309 pertandingan di berbagai ajang. Pemain asal Jerman itu mempersembahkan 3 trofi Liga Champions, 2 Liga Spanyol, 2 Piala Super Spanyol, 4 Piala Dunia antar klub, dan 3 Piala Super UEFA untuk Los Blancos. Setelah berhasil memecahkan rekor, Toni Kroos membeberkan target selanjutnya di Real Madrid. Saya mencoba memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Setiap umpan saya yang tidak mencapai rekan satu tim saya itu mengganggu saya. Saya berusaha mencapai kesempurnaan dalam pengertian ini. Meskipun Anda tidak pernah bisa menjadi sempurna, saya melatihnya dan saya telah mengerjakannya terus-menerus selama bertahun-tahun. Seperti yang selalu saya katakan, tujuan selanjutnya adalah saya pensiun di sini dan itu yang akan saya coba lakukan, ujar Toni Kroos. Toni Kroos juga mengomentari rekor penampilan yang baru dia buat. Sesuatu yang spesial. Ketika Anda melihat orang Jerman yang pernah bermain di sini, Anda menyadari bahwa mereka adalah nama besar. Menyalip rekor Steilack yang merupakan legenda klub membuat saya bahagia. Pencapaian ini adalah rekor khusus dan saya senang bisa mencapai titik ini, ucap Toni Kroos. Lama masuk ke ruang perawatan, apa kabar Eden Hazard? Bos Real Madrid Zinedine Zidane membeberkan kondisi terkini dari Eden Hazard. Zidane membantah kalau Eden Hazard mengalami kemunduran dalam hal pemulihan cederanya. Hazard telah absen membela Real Madrid sejak awal Februari lalu. Pemain asal Belgia itu masuk ruang perawatan karena masalah otot. Hazard sudah terlihat berlatih ringan bersama rekan satu timnya. Hal itu menunjukkan bahwa dirinya sudah semakin dekat untuk kembali. Namun menurut laporan terbaru dari media Spanyol, proses pemulihan Hazard tidak terlalu berjalan lancar. Hazard bisa menepi lebih lama dari waktu yang sudah ditetapkan. Zidane menegaskan bahwa proses pemulihan cedera Hazard berjalan sesuai rencana dan tidak mengalami kemunduran. Tidak ada kemunduran dan yang kami inginkan adalah dia 100% saat dia kembali. Kami mengambil tindakan dengan perlahan-lahan tanpa terburu-buru dan kami tahu betapa pentingnya dia di dalam tim. Kami harus tahu bagaimana perasaannya dan memastikan bahwa ketika dia kembali dia merasa kuat 100%. Zidane belum bisa memastikan kapan Eden Hazard akan kembali beraksi di lapangan. Namun Zidane hanya berharap sang pemain bisa segera pulih. Kami tidak akan mengambil resiko sama sekali dengan kembalinya dia. Dia membuat kemajuan yang sangat baik dan saya berharap mungkin minggu depan dia bisa bergabung seperti biasa, kata Zidane. Jovic belum berpikir balik ke Real Madrid. Luka Jovic dipinjamkan ke Eintracht Frankfurt selama sisa musim 2020-2021, tetapi tidak menutup kemungkinan akan kembali secara permanen ke klub Jerman tersebut. Real Madrid membayar 60 juta euro ke Eintracht Frankfurt untuk memboyong Jovic pada musim panas 2019. Tetapi pemain Serbia itu gagal tampil apik dan kini dikembalikan ke klub sebelumnya dengan status pinjaman pada Januari 2021. Jovic mulai membaik di Frankfurt dan sejauh ini mendapatkan kesempatan bermain 8 kali. Dia mencetak 3 gol sejauh ini meski terbilang masih belum banyak-banyak amat. Musim 2020-2021 tidak lama lagi akan usai. Jovic belum tahu bakal kembali ke Real Madrid atau tidak. Striker 23 tahun itu sejauh ini hanya memikirkan untuk berkembang lagi di Frankfurt. Saya akan memikirkannya lagi di akhir musim. Saat ini saya hanya memikirkan Eintracht Frankfurt dan saya bekerja untuk bisa bermain sebaik mungkin di pertandingan mendatang. Segalanya mungkin karena Anda tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi dalam dunia sepak bola profesional. Kembali dengan status pinjaman adalah keputusan yang tepat karena banyak hal yang cocok untuk saya di sini. Tetapi yang terpenting adalah kesuksesan tim. Jika tim bermain bagus, maka itu positif bagi saya. Setiap kemenangan untuk tim adalah langkah maju bagi saya. Tentu saja saya ingin memainkan peran saya dan membantu tim, tegas Jovic. Jovic sejauh ini baru 1 kali menjadi starter di Frankfurt. Dia memulai laga dari awal saat Frankfurt mengalahkan Bayern Munchen 2-1 di Bundesliga. Saya tidak banyak bermain dalam 2 tahun terakhir, jadi saya harus bekerja untuk kebugaran penuh terlebih dahulu. Saya selalu berlatih semaksimal mungkin. Benar bahwa saya belum berada pada level yang bisa saya tampilkan dan tidak bisa bermain selama 90 menit. Tetapi saya mencoba untuk mengubah situasi itu sebanyak mungkin. Saya merasa lebih baik setiap hari. Saya pikir saya bisa menemukan tempat saya di tim ini. Masih banyak pertandingan tersisa sebelum akhir musim. Saat ini saya punya alasan untuk merasa puas, kata Jovic. Liverpool sudah tak berdaya. Mohamed Salah pilih Real Madrid atau Barcelona. Tak adanya lagi harapan bersama Liverpool yang kehilangan keperkasaannya membuat Mohamed Salah punya rencana pindah musim ini. Jelang bursa transfer, striker andalan Jurgen Klopp ini akan memilih Real Madrid atau Barcelona. The Reds sejatinya begitu mencuri perhatian sepanjang musim lalu usai menjuarai Liga Champions 2018-2019. Bagaimana tidak? Untuk pertama kalinya setelah menunggu 30 tahun lamanya, gelar juara Liga Kasta atas negeri Elizabeth itu berhasil mereka menangkan. Kehebatan mereka sendiri tak lepas dari berbagai rekor mengerikan sepanjang musim lalu. Mulai hampir lewati Invisible Arsenal hingga tak terkalahkan di 68 laga kandang hingga akhir musim ini.
Adapun semua itu berkat mesin pencetak gol utamanya. Ya, terdiri dari Roberto Firmino, Sadio Mane, dan Mohamed Salah. Trio Firmansyah tercipta hingga sukses jadi kunci penting kemenangan beruntun mereka. Sampai datangkan Diogo Jota juru gedor baru, fakta lini serang mereka masihlah mematikan. Salah pun terbukti jadi favorit Jurgen Klopp usai mengemas 118 gol dalam 189 penampilan semenjak didatangkan dari AS Roma dengan harga 37,8 juta pound sterling atau setara dengan 747 miliar rupiah pada bursa transfer 2017 lalu. Penyerang ini sempat meredup bareng Chelsea. Sayangnya pemain berjuluk The King of Egypt alias Raja Mesir ini tak selamanya bahagia berkarir di Anfield. Semua berawal ketika ia digantikan secara paksa di laga kekalahan memalukan 0-1 si Merah ketika bersua Chelsea di laga domestik. Tanpa diduga, hal ini langsung berimbas ke minat Mohamed Salah yang ingin mencari pengalaman baru. Konon kabarnya ia marah dan lewat perwakilan sang agen ingin tinggalkan Liverpool dan akan memilih antara Real Madrid atau Barcelona pada jendela transfer nanti. Melansir laman Football Espana, agensi sang bintang kabarnya sudah melakukan pertemuan sesuai jadwal dengan Real Madrid dan Barcelona dalam beberapa minggu ke depan. Gosip ini sendiri bukanlah hal baru mengingat kedua raksasa Spanyol itu butuh penyerang anyar. Real Madrid misalnya, usai merasa kapok datangkan Eden Hazard seharga 125 juta pound sterling, opsi striker berkualitas masih ada di benak mereka. Abaikan Kylian Mbappe dan Erling Haaland, Salah bisa jadi jawaban terbaiknya. Begitupun Barcelona. Buang Luis Suarez merupakan kesalahan terbesar mereka yang kini hanya andalkan Lionel Messi saja. Kendati alami krisis ekonomi lewat hutang 1,2 miliar euro atau setara dengan 20 triliun, mereka tetap bisa gait bintang baru usai pemilu. Dua raksasa negeri Matador itu sendiri punya kesamaan. Tangguh di Liga Domestik dan pentas Eropa dalam beberapa tahun belakangan. Punya referensi bagus tentu jadi alasan mengapa penyerang berusia 28 tahun tersebut ingin mencoba nuansa baru. Berharga 103 juta pound sterling atau setara dengan 2 triliun rupiah, Salah tetap tak bikin Real Madrid atau Barcelona kesulitan siapkan maharnya pada bursa transfer nanti. Apalagi dengan kualitas Liverpool yang kian memprihatinkan lewat 5 kekalahan kandang secara beruntun.